Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi tema kita masih iman dan ketaatan. Kali ini sudah yang keempat. Kita akan berbicara tentang Ishak, Sarah, Yakub dan Esau ya. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan dulu definisi daripada iman. Iman adalah energi Kristus ya. Saudara tahu energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau orang memiliki energi Kristus berarti dia ada kemampuan untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi energi ini didapatkan kalau seseorang mendengar firman, ya. Tapi jangan salah, ya. Mendengar firman itu adalah kasih karunia. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah mati, ya. Saudara tahu kalau orang mati tak bisa lagi mendengar. Nah, kalau ada orang bisa mendengar suara Tuhan, itu berarti karena kasih karunia, karena orang itu dipilih, ya. Maka dia mendengar, dan karena pendengaran itulah timbul dalam dirinya, batinnya itu energi yang saya sebutnya energi Kristus saja, ya. Karena energi ini yang akan memampukan seseorang baik untuk percaya, baik untuk mentaati, baik untuk menanti bahkan, ya. Tidak, saya melihat kasus-kasus di mana Abraham ketaatan itu diekspresikan dalam hal dia menanti selama 25 tahun, ya kurang lebih, ya, untuk menantikan seorang anak. Jadi ketaatan juga yang terutama diekspresikan dengan bertindak tentunya, ya. Seperti Nuh kita sudah bahas, dia mendengar suara Tuhan, suruh bangun bahtera, dia bertindak. Nah, kita harus tahu juga bahwa dalam bertindak ini, dalam ketaatan ini juga dibutuhkan kasih karunia. Karena kita lihat misalnya Yunus, ya. Dia sudah mendengar suara Tuhan jelas bahwa Tuhan suruh dia ke Niniwe. Tapi dia karena banyak konsepnya dalam pikirannya, barangkali dia tahu itu Asyur nanti akan menyerang Israel apa bagaimana. Jadi dia bilang dia lebih senang itu Asyur ini itu hancur, ya. Maka dia pergi lari menjauh dari panggilan dari suara Tuhan itu. Nah, tapi dia dapat kasih karunia, ya. Dia dapat kasih karunia untuk dikembalikan kepada jalannya. Jadi Tuhan bikinlah waktu di laut, kita tahu itu dibikinlah angin badai supaya nanti si Yunus, ya, ketahuan dialah penyebabnya, dibuang ke laut, ditangkap oleh ikan. Jadi Tuhan atur. Kasih karunia Tuhan itu diekspresikan melalui pengaturannya atas lingkungan Yunus sedemikian sehingga Yunus kembali lagi kepada panggilannya, dan dia harus akhirnya pergi, dia mentaati. Jadi ketaatan juga butuh kasih karunia, ya. Jadi iman butuh kasih karunia karena kita sudah nggak bisa mendengar, ya, firman Tuhan. Kita harus dapat kasih karunia dulu untuk bisa mendengar. Setelah itu ketaatan pun butuh kasih karunia. Walaupun memang dalam kasus tertentu, misalnya kasus Yeremia, dia mendengar firman Tuhan, ada energi di dalam dirinya yang meluap-luap, itu dia nggak bisa tahan, ya. Karena dia juga tadinya menahan untuk supaya jangan dia ngomong tindakannya, jangan beritakan firman. Karena dia tahu kalau saya beritakan firman akan timbul masalah kehidupan saya, bahkan nyawa saya. Dan memang benar, ternyata Yeremia itu digergaji menurut tradisi, dibelah dua, bayangkan, karena firman Tuhan. Tapi dalam kasus kisah para rasul, para saksi itu, ketika dia menerima Roh Kudus, dia mendapat energi Kristus, ya, mendengar firman. Dia dengan berani menyampaikan firman Tuhan walaupun resikonya menghadapi Sanhedrin ini, orang Yesus saja dibunuh kok, ya. Jadi tapi Petrus dengan berani mengatakan, tidak mungkin kami tidak bicara. Tidak mungkin kami tidak bicara. Apapun juga harga yang mesti kami bayar, akan kami bayar. Karena kami sudah melihat, mendengar apa semuanya, ya. Energi di dalam tidak bisa ditahan. Harus disampaikan apapun risikonya. Nah, ini. Jadi kita sudah melihat kasus-kasus, tapi yang jelas iman dan ketaatan itu rapat, ya.
sangat dekat ya. Ini sebabnya Roma pasal 1 ayat 5 maupun Roma pasal 16 ayat 26 itu jelas sangat ada istilah di situ, obedience of faith, ketaatan iman. Jadi Rasul Paulus itu dipanggil untuk supaya bangsa-bangsa ini berada dalam kondisi ketaatan iman ya, karena ini seperti saya mengumpamakan koin ya, dua sisi dari satu koin, itulah iman, itulah ketaatan. Nggak bisa dipisahkan, nggak mungkin hanya ada satu, karena kalau Yakobus bilang kalau hanya iman nggak ada yang perbuatannya ini, maka itu imannya nggak benar, nggak ada sebenarnya iman mati. Jadi iman ini kalau diekspresikan dengan ketaatan yang dari iman ini ya, maka ketaatan itu, perbuatan itu akan menyempurnakan iman pada gilirannya. Jadi dia mutar, jadi siklus ya. Iman, datang firman Tuhan, datang energi itu menghasilkan perbuatan, pada giliran perbuatan kembali menyempurnakan iman, dan ini makanya Yesus itu adalah pencipta iman dan penyempurna iman. Karena dia siklus. Ya. Jadi dari iman kepada iman. Ya. Inilah yang nanti kita lihat kalau di surat Roma itu kebenaran ya, kebenaran Elohim itu adalah dari iman kepada iman. Dan juga manajemen kita sudah singgung ya, manajemen Elohim yang dalam 1 Timotius 1 ayat 4 itu istilah Yunania oikonomia atau oikos itu artinya rumah, nomos itu artinya hukum. Jadi oikonomia itu pengaturan kerumah tanggaan ya, manajemennya Elohim dalam rumah tangganya itu. Manajemen dispensasi atau administrasi atau ekonomi sama itu semua. Nah, kita sudah bahas ini ya. Manajemen Elohim yang ada dalam iman itu kita bilang dispensasi Adam. Sudah kita bahas tuh Adam Hawa ya, udah dibahas Kain Habel. Terus dispensasi Nuh sudah kita bahas, ketaatan iman dan ketaatan Nuh. Kemudian dispensasi Abraham kemarin kita sudah bahas itu ya, iman dan ketaatan Abraham itu. Kemudian ini masih ada ya, ini kita akan masih bahas yang terkait dengan Abraham, Ishak, Sarah, Yakub dan Esau. Tapi nanti kita akan berikut nanti dispensasi Musa, berikut dispensasi para pemenang, terus nanti kerajaan, dan akhirnya dispensasi kegenapan waktu di mana segala sesuatu akan disatukan dalam Kristus. Oke. Kita akan masuk Ishak dan Sarah dulu ya. Kita nggak usah baca-baca ya, tapi barangkali ada 1-2 ayat aja kita perlu baca. Jadi ceritanya begini, Ishak dan Sarah ini sangat dekat. Sangat dekat. Mengapa demikian? Karena waktu Ishak ini umur 37 tahun meninggal Sarah ini ya. Nah, ketika itulah Abraham sebagai bapak dia tahu Ishak ini ya merasa sangat kehilangan. Maka 3 tahun kemudian Abraham mengambil Ribka untuk menjadi istrinya Ishak. Nah, di dalam Kejadian 24 ayat 6-7 dikatakan Ishak mengambil Ribka dan membawanya ke kemah Sarah dan mengambil Ribka menjadi istrinya. Di situ kemudian Kejadian 24 ayat 6-7 mengatakan, demikianlah Ishak mencintai Ribka, demikianlah ia dihiburkan setelah kematian ibunya, setelah kematian Sarah. Jadi memang Ishak dengan Sarah ini sangat dekat. Dan ada satu yang membuat mereka ini bisa dibilang seorang yang beriman dan taat lah ya. Kemudian yang ini kita lihat dulu Ishak dulu sebentar ya. Kasus di mana Ishak ini dipersembahkan. Kita tahu di Kejadian 22 itu. Di situ ada ungkapan ya. Ketika Abraham sudah dia jalan dia dengan Ishak ya. Nah, ini masih ada Sarah ya di sini ya. Jadi datang Abraham bilang, kami mau ke sana, dia bujangnya tinggalin, dia jalan berdua, Abraham dengan Ishak ya. Kemudian di sini ada ungkapan yang sangat indah, saya membacanya ini berulang-ulang, saya terharu juga ya di sini. Bagaimana Ishak itu setuju dengan Abraham bapaknya. Mari saya baca ayat 6, ini saya pakai ILT ya, Kejadian 22 ayat 6.
Lalu Abraham mengambil kayu untuk persembahan bakaran dan menaruhnya ke atas bahu Ishak, anak laki-lakinya. Dan dia pun membawa api dan pisau di tangannya. Dan perhatikan ini ungkapan ini. Dan mereka keduanya berjalan bersama-sama. Ini suatu ungkapan bahwa Ishak setuju dengan kepemimpinan bapaknya lah, katakan begitu ya. Kalau orang berjalan bersama-sama, ini kan Abraham yang mimpin ini. Walaupun Ishak bertanya akhirnya di ayat 8. Dia bilang, dia lihat di sini ada Bapak, di sini ada api dan kayunya, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu? Ayat 8. Dan Abraham menjawab, Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku. Kemudian ungkapan berikut, dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Nah, disinilah terungkap ketaatan daripada Ishak. Ya, walaupun secara pikiran dia agak bingung juga barangkali ya. Loh, biasanya kalau orang udah bawa kayu, bawa api, ya ada dombanya kan. Dia bertanya, agak bingung, bagaimana ini? Tapi dia percaya apa yang dikatakan oleh bapaknya. Dia bilang di situ, Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku. Akhirnya mereka berdua berjalan. Di sini terungkap ya, Ishak mempunyai ekspresi ketaatan yang sangat bagus. Taat dia total dengan bapaknya, ya diekspresikan dalam hal ini ya. Karena walaupun itu dalam pikirannya barangkali ada pergumulan, dia ada bingung dia kan. Tapi dia percaya, ya dia melakukan ketaatan itu. Ya, Ishak ini jadi katakanlah dia, makanya dia di Ibrani juga dia pahlawan iman ya. Ibrani bahkan dia dikatakan di sini dia memberkati. Kalau kita lihat mana dia Ishak itu di sini ya, Ishak. Karena iman maka Ishak. Jadi Ishak ini orang dia memiliki iman ya. Dan imannya selain diekspresikan dalam ketaatan kepada bapaknya itu, tapi imannya juga diekspresikan dia di sini membuat Ishak memandang jauh ke depan. Ayat yang ke-20 Ibrani ya. Kemudian dia bisa memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah, ini jangan salah. Karena dalam kasus kita lihat ceritanya tahu waktu Ishak itu berkatnya dicuri kan. Sebenarnya yang mau diberikan Ishak tuh berkat sulung kayak begitulah ya. Karena Esau yang sulung kan. Jadi itu yang dirampas oleh si Yakub ini. Jadi berkat sulungnya kesulungan ya. Karena Yakub ini sebenarnya ya namanya licik, nanti kita akan bahas sedikit dia. Jadi dia sebenarnya udah rampas itu waktu dia jual Ishak pulang capek dia jual masak kacang itu, jual dulu hak kesulunganmu, terus si Esau jual aja gitu. Jadi Yakub ini yang dirampas oleh Yakub berkat kesulungan, tapi masih ada berkat lagi sebenarnya yang untuk Esau. Jadi Esau seorang yang diberkati oleh Ishak. Jadi Ishak ini seorang yang beriman dan imannya setidaknya diekspresikan dalam ketaatannya kepada bapaknya walaupun dia tidak mengerti itu. Kedua, imannya itu dalam ketaatannya itu ekspresinya memberkati, memandang jauh ke depan dan memberkati kedua anaknya. Walaupun berkat sulung akhirnya jatuh ke si Yakub. Oke. Jadi Ishak seorang yang beriman dan Sarah juga. Ini dia, kalau Sarah ini saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa di dalam kitab Kejadian ini kalau cerita tentang Sarah itu nggak kelihatan dia itu ada tindakan iman atau tindakan ketaatan yang nggak kelihatan lah ya. Di situ ya dalam Kejadian ya. Karena dia sendiri ngomong kepada Abraham itu yang kasus Hagar itu kan dari Sarah itu usulnya. Sarah bilang kepada Abraham, engkau tahu aku tidak mempunyai anak. Itu udah kurang lebih hampir 13 tahun itu Abraham nunggu. Itu Sarah salah itu cuma Sarah akan punya anak. Cuma tunggu dulu, belum waktunya. Kayak gitu aja. Tapi Sarah langsung bilang aja. Kayak nggak ada iman gitu. Engkau tahu
Tuhan tidak berikan anak-anak, udah hampiri saja hambaku katanya. Sudah hambanya mengandung, hambanya meremehkan dia tindas. Sudah gitu waktu Tuhan terakhir, waktu Abraham udah mendekati 100, Sarah udah 90, begitu datang Tuhan bilang, tahun depan Sarah akan mengandung. Kebetulan Sarah dengar dari balik kemahnya begitu ya. Dia ketawa, ya. Ditegur sama malaikat, kenapa Sarah ketawa? Bukannya ngaku gitu ya. Dia mau bantah, enggak, saya enggak ketawa. Ya malaikatnya bilang enggak, memang kau ketawa. Jadi enggak kelihatan tindakan apa ya, dibilang iman itu enggak kelihatan lah ya. Ketatannya pun, tapi ini satu kelebihannya ini kalau di surat Petrus ini, Sarah ini, dia taat kepada Abraham. Dia memanggil Abraham itu tuannya, dalam arti ia mengekspresikanlah ketaatannya kepada suaminya. Nah, akibatnya saudara lihat di kitab Ibrani, Sarah itu dikatakan dia beriman. Coba lihat di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Karena iman ia juga, maksudnya Abraham dan Sarah. Nah, jadi Sarah ikut beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Kenapa? Ini sederhana saja. Kalau seorang istri menundukkan diri kepada suaminya, maka apa yang menjadi milik suami itu menjadi diperhitungkan menjadi milik istrinya. Jadi karena Sarah mentaati dia dengan memanggil Abraham itu tuannya, itu ekspresi aja ya, nggak harus begitu. Tapi kalau sang istri menghormati suami, maka iman suaminya itu diperhitungkan menjadi imannya. Karena kalau kita lihat sebenarnya Sarah ini nggak ada kok imannya, nggak kelihatan lah. Jadi kita kejadian itu. Tapi kenapa di Ibrani dibilang dia beriman? Nah itu jawabannya yang saya temukan cuma itu di surat Petrus, bahwa Sarah menghormati suaminya. Ya, itu sebabnya. Jadi baik di sini Ishak maupun Sarah, dia menghormati kepemimpinan Abraham bapaknya itu atau suaminya itu. Ini keduanya ini satu keluarga yang bagus ya. Abraham memang bapak dia, ya. Dia bisa bawa istri dan anaknya mengikut dia, ya. Walaupun perjalanannya agak aneh, ya. Agak aneh ya. Nah, jadi kita melihat bahwa baik Ishak maupun Sarah beriman. Soal yang kita berani. Hanya ekspresi daripada ketaatan Ishak, dia memberkati Esau dan itu juga Ishak juga berdoa dia. Itu Ribka itu ternyata mandul dia, ya. 20 tahun menikah. Ishak menikah dengan Sarah usianya 40 tahun. 20 tahun enggak hamil itu Ribka. Kemudian berdoalah Ishak ini untuk istrinya, ya. Dan akhirnya lahirlah Esau dan Yakub. Jadi ketatan dan iman Ishak ini terekspresi ya. Tadi dia memberkati Esau dan Yakub, mentaati Abraham, jalan bersama, kemudian mendoakan mendoakan Ribka istrinya. Sementara Sarah, dia mengekspresikan ketaatannya itu imannya, ya, tanda kutip ya mungkin dibilang, pokoknya adalah itu ya, dengan ketundukannya yang total itu kepada suaminya itu, ya. Oke, kemudian Yakub, kita lihat ya, ini Yakub ini, ya kita tahu lah ini agak licik juga ini, penipu ya, penipu merampas ya berkat. Hanya satu lah kelebihan Yakub ini. Yakub ini biarpun begitu-begitu dia kayak kebanci-bancian karena dia dekat dengan si Ribka ibunya ya, dia senang di kemah ya, suka masak-masak. Nah, ini kan banci kan, kayak banci-banci, kurang maco. Sementara Esau orang yang gagah ya, pemburu ya, senang. Nah, Ishak dekat sama Esau karena Ishak itu senang dia makan daging buruan. Kalau orang disuruh milih mau pilih Esau apa pilih Yakub, pastilah orang milih Esau ya, karena dia seorang laki-laki yang gagah begitu ya. Sementara Yakub kebanci-bancian, senang di kemah, senang masak, penipu. Tapi Yakub punya kelebihan, dia suka akan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Esau enggak. Esau sangat mengandalkan kemampuannya, kira-kira begitu ya.
Yakub ini biar begitu-begitu dia pengen berkat itu, berkat kesulungan yang dari Tuhan itu dia ingin. Hanya caranya ya itu nipunya ini. Tapi kerinduan hatinya dia suka hal-hal yang berasal dari Tuhan ya. Tapi untuk ini memang ya Tuhan ya itu tanda-tanda bahwa orang dipilih Tuhan juga, itu tandanya tuh dia suka hal-hal yang dari Tuhan. Ini tandanya orang pilihan. Tapi biasanya orang yang nggak dipilih itu dia nggak suka yang begitu-begitu. Dia suka mengandalkan dirinya sendiri. Nah itu kayak Esau ya. Nah, makanya ada terus aku mencintai Yakub, membenci Esau, kata Tuhan begitu. Tuhan nggak suka dengan apa ya, paha kuda apa ya istilahnya, kegagahan manusiawi ya. Dia suka dengan orang yang justru mengandalkan Tuhan ya. Ini si Yakub. Hanya karena Yakub ini ya penipu dia ya harus dibentuk, didisiplin secara luar biasa ya. Disiplinnya Yakub lumayan keras ya, hampir sepanjang hidupnya dia dihajar ya. Baru nanti di terakhirnya baru dilihat emasnya si Yakub ini kelihatan ya. Dihajar dulu dia 20 tahun di rumah Laban, dia kabur dulu ya, datang ke rumah Laban. Kemudian di sana 14 tahun dia ada mendapatkan istri itu, Rahel dan Leah itu ya, ditipu-tipu lagi tuh. Baru 6 tahun kemudian dia mengumpulin harta hewan-hewan. Itu ditipu terus, dihajar dia. Pokoknya dia menderita lah. Ya. Kemudian dia pulang dia, atau si Rahel istri yang dicintainya mati ya. Kemudian dia punya anak Yusuf. Yusuf juga dibawa kabur ya, walaupun dia nggak mati, tapi kan sedih tuh karena nggak tahu ceritanya. Jadi si Yakub ini dipukul, akhirnya dia pengalaman bersama dengan Tuhan tuh dari namanya Yakub penipunya jadi Israel. Itu karena dipukul pangkal paha. Inilah kekuatan Yakub, kekuatan menipunya itu loh ya. Kekuatan yang dengan tenaganya sendiri ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu yang dipukul. Kemudian kita tahu setelah dia dihajar, didisiplin, diremukkan, akhirnya ketika dia ini saya terharu lah ya kalau melihat Yakub di akhir hidupnya, bagaimana dia berhadapan dengan Yusuf anaknya itu. Dia bilang, jikalau aku mendapat kasih karunia, kuburkan aku di Hebron. Hebron itu disitulah kuburan Abraham dengan Sarah. Rahel udah masuk itu, hanya Ishak lagi. Leah yang masuk di situ, sudah mati Leah. Ya. Ishak dengan Ribka juga masuk itu. Jadi dia ingin ke sana. Dia dengan rendah hati dia minta sama anaknya, ya. Bersumpahlah. Kemudian waktu dia memberkati Manasye dengan ini juga ya, ketika dia memberkati Manasye dengan Efraim. Manasye itu yang sulung. Makanya si Yusuf ini dia berhadapan begini, Yusuf bawa Manasye itu di sebelah kirinya Yusuf supaya tangan Israel kena dia di sebelah kanannya, karena berkat yang kanan ini berkat sulung lebih hebat yang dia bertangan kiri. Ya si Efraim di sebelah kanan Yusuf supaya di tangan kiri Israel. Tahu-tahu Israel begini memberkatinya, walaupun matanya udah buta, udah nggak bisa ngelihat lagi. Beda dengan Ishak yang nggak didisiplin, matanya masih normal, ketipu. Yakub nggak bisa. Waktu Yusuf bilang, jangan Pak, ini yang sulung, ini yang sulung sebelah sini nih, si Manasye. Yakub bilang, aku tahu anakku, aku tahu. Dia diberkati juga, tapi Efraim ini akan lebih diberkati. Karena dari Efraim ini kita tahu Yosua itu yang membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, dan dari suku Efraim itu Shilo itu suatu kota di mana bait suci taruh di situ. Hanya karena Imam Eli waktu itu kita akhirnya lari ke Yehuda, ke Daud. Jadi Yakub ini di akhir hidupnya dahsyat sekali, luar biasa ya. Dia betul-betul memiliki ketajaman. Bahkan di Kejadian pasal ini dia seluruh anaknya yang 12 itu ya, itu diberkati semuanya ya. Bayangkan ini orang yang didisiplin ini punya berkat banyak, berkat rohani ya. Perhatikan ini ya, Yakub memberkati anaknya 49. Ini kalimat yang terakhir ini ya. Semuanya ini adalah kedua-belas suku Israel, dan inilah yang telah ayah mereka katakan tentang mereka, dan dia memberkati mereka. Dia memberkati mereka masing-masing sesuai dengan berkatnya. Sebelum masih ini Yakub ini sebut 12 itu. Dan yang paling dahsyat dari berkat ini, berkat itu bukan hanya ngomong berkat doang. Ini bersifat nubuat.
Dia bilang kepada Yehuda, si Yehuda itu, tongkat kerajaan tidak akan beralih daripadamu. Ya, benar. Yehuda itu si Daud, ya, dan itulah Yesus itu dari suku Yehuda. Nggak meleset. Bayangkanlah saudaraku, penglihatan ini, walaupun kelihatannya tadinya Efraim, karena Efraim baik suci di situ, di Silo, itu bisa beralih ke suku Yehuda. Ini berarti pandangan rohani cakep itu luar biasa. Ketaatannya karena pembentukan Tuhan, iman dan ketaatannya, dan sekaligus itu ekspresi ketaatannya itu baik dalam bentuk nubuat, baik dalam bentuk berkat, baik dalam macam-macam itulah. Itu luar biasa lah ya. Sampai di akhir sujud menyembah di sebelum mati dia. Ketaatannya itu kelihatan dia sujud menyembah di tongkatnya itu. Menyembah itu istilah Ibraninya bow down, sujud ya. Itulah penyembahan. Dia harus nyanyi ya, sujud ya. Nah ini luar biasa ya, Yakub ya. Sementara Esau ya, walaupun dia diberkati ya, tapi dia ya, kita pasal banyak bicaralah ini, soalnya Esau ini ya nggak apa lah ya. Edom itu akhirnya ya dia nggak malah jadi musuh juga kadang-kadang dengan ini Yakub. Oke lah, jadi kita simpulkan dulu. Apa ini? Jadi dari sini kesimpulannya bahwa iman dan ketaatan itu memang perlu dimatangkan. Dimatangkan dengan apa? Dengan disiplin. Kayak Yakub, kasus Yakub ya. Iman dan ketaatan kalau nggak dimatangkan, ya kayak Ishak bisa ketipu. Kurang matang. Ishak ini kurang disiplin kurang disiplin, dia tinggal nerima aja. Ya ada juga iman, ada ketaatan, tapi nggak seperti Yakub lah. Jadi Bapak Saudara, kalau kita diremukkan, didisiplin, dihajar, bersyukurlah, itu kasih karunia. Karena iman dan ketaatan kita akan nanti lagi matang dia. Ya lebih hebat lagi daripada yang nggak dibentuk. Kira-kira begitulah ya. Besok kita sambung lagi poin iman dan ketaatan ini. Haleluya. Amin.